Kusiapkan hatiku Tuhan, Ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Andre Panjaitan atas pujian penyembahan yang memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Dan terima kasih Pak Gembala Israel Munte yang memberi kesempatan kepada saya untuk membawakan renungan firman malam ini. Salam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan malam ini diambil dari surat Kolose 3 ayat 23. Mari sama-sama kita lihat di surat Kolose 3 ayat 23. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian bunyinya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa terlebih dulu untuk renungan firman yang akan kita dengarkan bersama malam ini. Bapa kami yang di surga, kami selalu mengucap syukur dan terima kasih karena hanya Engkaulah Allah yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Kami bersyukur jika malam ini kami semua boleh memuji, menyembah, berdoa, serta mendengarkan firman-Mu. Kami percaya ini semua karena kemurahan hati Tuhan pada setiap kami. Bapa, terlebih dulu kami mohon ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapa, tolong hamba dan urapilah hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan adalah isi hati Bapa, sehingga kami semua sungguh diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu dan kami berdoa dan mengucap syukur. Glory, glory, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin ya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tema renungan kita malam ini adalah jadikan Tuhan Yesus sebagai pemilik rumah tangga kita. Surat Kolose 3 ayat 23 yang kita baca tadi adalah bagian dari seluruh nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose sekitar tahun 58 Masehi. Kepada jemaat Kolose, Rasul Paulus mengingatkan kembali agar mereka tetap berdiri teguh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan bagaimana cara hidup sebagai orang yang sudah memperoleh kasih karunia melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Rasul Paulus mengingatkan bahwa cara hidup sebagai manusia baru itulah yang menjadikan jemaat Kolose menjadi saksi Kristus yang hidup. Dan cara hidup manusia baru ini sangat berkaitan dengan hubungan antara sesama manusia, hubungan dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di Kolose 3 ayat 23 yang kita sudah baca tadi,
Sesuai peringkopnya, kita melihat bagaimana Rasul Paulus berbicara tentang hubungan antara anggota rumah tangga. Yang berbicara tentang hubungan antara suami istri, hubungan orang tua dan anak, dan juga hubungan hamba dengan tuannya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, memang pergumulan hidup seringkali juga Tuhan izinkan untuk memurnikan iman kita melalui orang-orang yang terdekat, yang ada di dalam satu rumah dengan kita. Tuhan ingin kita menjadi saksi Kristus yang dapat dilihat dan dirasakan oleh orang-orang terdekat dengan kita terlebih dulu dibandingkan dengan orang-orang luar. Sebab orang-orang terdekat inilah yang setiap hari ada bersama dengan kita di dalam satu rumah. Dan secara psikologi seharusnya memiliki ikatan hubungan yang lebih dekat satu dengan yang lain. Namun seringkali kita dapati hubungan psikologi ini menjadi bermasalah oleh karena hal-hal dasar yang tidak dikerjakan dengan benar sesuai firman Tuhan. Kolose 3 ayat 23 tadi berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kata berbuat yang ada di Kolose 3 ayat 23 ini artinya adalah sesuatu yang dikerjakan, sesuatu yang diberikan, atau sesuatu yang dipersembahkan. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam kekristenan kita ketahui bahwa persembahan yang berkenan adalah persembahan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Mempersembahkan tubuh yang dimaksud oleh Rasul Paulus di Roma 12 ayat 1. Ini bukan tubuh secara fisik saja, melainkan apa yang tinggal di dalam tubuh kita. Dan kita tahu bahwa di dalam tubuh kita terdapat jiwa dan berisi pikiran, perasaan, dan kehendak yang akan dimanifestasikan melalui sikap perbuatan. Oleh sebab itu Roma 12 ayat 2, Rasul Paulus mengingatkan kita agar jangan menjadi serupa dengan dunia ini, melainkan berubahlah oleh pembaharuan budi kita, atau disebut juga dengan pembaharuan jiwa, sehingga kita dapat mengetahui persembahan yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, kembali kepada konteks kita malam ini mengenai hubungan dalam anggota rumah tangga sesuai dengan nas di Kolose 3 ayat 23. Jika kita ingin hubungan dengan anggota rumah tangga berjalan dengan baik dan harmonis, yaitu antara suami istri, orang tua dan anak, hamba dengan tuannya, maka yang perlu kita perhatikan adalah 3 hal yang harus dijaga dengan baik. Yang pertama adalah pikiran. Pikiran adalah sumber utama dari motor penggerak kehidupan hubungan dengan sesama kita. Pikiran akan menentukan kehidupan kita akan bergerak ke arah mana, menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Di dalam hubungan sesama anggota rumah tangga sering sekali konflik terjadi dimulai dari pikiran kita yang secara kedagingan
bukan pikiran yang menurut roh. Dan sebagai manusia yang diberi free will atau kehendak bebas oleh Allah, maka kita dapat memilih untuk berpikir yang baik atau berpikir yang buruk terhadap seseorang. Jika kita sering berpikir buruk terhadap seseorang, maka sudah pasti hubungan akan menjadi terganggu. Seorang suami atau seorang istri yang berpikir buruk terhadap pasangannya tentu akan menimbulkan konflik di dalam rumah tangga. Ini juga berlaku terhadap orang tua dengan anak dan juga hamba dengan tuannya. Allah tidak menginginkan kita berpikiran secara kedagingan. Allah ingin kita sebagai orang yang hidup dalam kebenaran selalu memiliki pikiran Kristus. Bapak, Ibu, Saudara mungkin dapat mencatatnya saja. Pikiran Kristus adalah pikiran yang mengandung pandangan Yesus tentang kerendahan hati dan ketaatan. Filipi 2 ayat 5-8. Tentang mengampuni seperti kisah seorang perempuan yang berzina di Yohanes 8 ayat 1-11. Dan tentang ketergantungan pada Allah sebagai hakim yang adil. Mazmur 75 ayat 8. Karena kita diberikan kehendak bebas untuk memilih, maka jangan pernah kita membiarkan pikiran kita dikuasai oleh pikiran-pikiran yang bukan berasal dari Allah. Sebab pikiran-pikiran yang bukan berasal dari Allah adalah pikiran-pikiran yang membawa perpecahan dan pemusuhan dengan sesama anggota keluarga. Sedangkan pikiran-pikiran yang berasal dari Allah selalu membawa damai sejahtera dan hubungan dipulihkan oleh Roh Kudus. Amin ya Bapak Ibu. Bahkan pikiran manusia juga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan jasmaninya sendiri dan juga orang lain. Di dalam kehidupan keluarga, jika ada anggota keluarga yang selalu memiliki pikiran yang buruk, ini akan berpengaruh juga terhadap kesehatan jasmani dirinya sendiri dan juga kesehatan orang-orang di dalam satu rumahnya. Sedangkan jika seisi rumah memiliki pikiran-pikiran yang baik dan positif satu dengan yang lain, maka akan tercipta kerukunan dan kebahagiaan di dalam seisi rumah kita. Dan di dalam tubuh kita ada imun yang kuat untuk kesehatan kita, sebab hati kita selalu gembira. Amin ya Bapak Ibu. Yang kedua adalah perkataan. Setelah pikiran, maka berikutnya akan menentukan sekali apakah kita akan berkata-kata yang memberkati atau berkata-kata yang menghakimi. Seringkali kita temukan orang yang tanpa berpikir terlebih dulu tetapi sudah terlalu cepat berkata-kata. Sehingga seringkali jika kata-katanya ternyata salah, maka ini juga dapat mempengaruhi hubungan antara sesama. Di dalam hubungan antara sesama anggota rumah tangga, cara kita menyampaikan sesuatu hal juga akan menentukan apakah anggota rumah tangga kita dapat menerima atau malah sebaliknya.
Sebab perkataan yang baik jika disampaikan akan menciptakan diskusi yang sehat, menghasilkan solusi yang benar. Namun jika kita menyampaikan dengan perkataan yang buruk, maka akan sangat berpeluang terciptanya perdebatan, bahkan pertengkaran di antara anggota rumah tangga. Sebab itu, Tuhan Yesus mengingatkan kita tentang dosa lidah. Yakobus 3 ayat 1-12. Dosa karena lidah adalah dosa yang dikeluarkan dari mulut yang diungkapkan melalui kata-kata yang tidak menyenangkan didengar oleh orang lain. Lidah merupakan anggota yang kecil, tetapi lidah juga dapat mendeteksi kondisi jiwa seseorang melalui kata-kata yang diucapkan terhadap orang lain. Artinya, seseorang dapat terlihat apakah ia dewasa dalam Tuhan atau tidak. Itu semuanya dapat diketahui melalui kata-kata yang diucapkannya. Dengan lidah manusia memuji-muji nama Tuhan, tetapi dengan lidah yang sama manusia mengutuk manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dari lidah yang sama keluar berkat dan kutuk. Tentu Allah sangat tidak suka hal seperti ini dilakukan oleh orang percaya yang sudah mengenal kebenaran. Namun karena manusia diberi kehendak bebas, maka kita sebagai orang yang sudah mengenal kebenaran harus memilih hidup di dalam kebenaran Allah. Di dalam kehidupan antara anggota rumah tangga, tentu tidak seorang pun yang suka diomeli terus. Seorang istri tentu tidak suka jika diomeli terus oleh suaminya. Seorang anak juga tidak akan menjadi patuh jika diomeli terus oleh orang tuanya. Demikian juga seorang hamba oleh tuannya. Rasul Paulus kembali mengingatkan kita, jangan ada perkataan busuk yang keluar dari mulutmu, melainkan perkataan apapun yang baik untuk membangun. Ada di Efesus 4 ayat 29. Bapak Ibu, kita harus bersyukur kepada Allah sebab kita dilahirkan secara normal dan dapat berbicara normal. Dengan mulut, lidah kita, ini adalah karunia dari Allah. Ada anak-anak Tuhan yang dilahirkan mengalami kesulitan untuk berbicara, bahkan ada yang tidak dapat berbicara sama sekali. Tetapi mereka juga sangat rindu memuji dan menyembah Allah. Mereka pun ingin sekali bisa bernyanyi untuk Tuhan seperti kita bernyanyi, namun mereka tidak dapat melakukannya seperti kita yang normal. Bapak Ibu, selain perkataan, kita juga diminta untuk bijaksana dalam hal mendengarkan. Ada di Yakobus 1 ayat 19-20. Mengingatkan kita semua agar setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi di dalam hubungan antara anggota rumah tangga, kita diminta agar selain menjaga perkataan, kita juga harus menjaga emosi kita yang bisa saja timbul akibat perkataan yang tidak berhikmat. Yakobus, murid Yesus,
menuliskan bahwa jika kita menganggap diri kita beribadah tetapi tidak mengekang lidah kita, sebenarnya kita sudah menipu diri kita sendiri dan sia-sialah ibadah kita. Jadi Bapak Ibu, semakin kita dewasa secara rohani, maka kita pun semakin bijaksana di dalam memilih kata-kata yang berhikmat, yang berasal dari Roh Kudus, termasuk saat kita menasehati ataupun menegur kesalahan seseorang di antara anggota rumah tangga. Dengan demikian maka kita tidak memberikan kesempatan kepada musuh untuk menciptakan kebencian, luka batin, kepahitan di tengah-tengah di kehidupan anggota rumah tangga kita. Amin Bapak Ibu. Setelah pikiran dan perkataan, maka hal yang ketiga adalah sikap diri. Filipi 2 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, Allah ingin kita memiliki sikap rendah hati yang mengarahkan kita untuk menyadari bahwa kita ini sebenarnya tidaklah berarti sama sekali jika tanpa Tuhan. Keberadaan diri kita yang masih dapat menikmati hidup sampai dengan saat ini dengan apa yang kita miliki, yang kita banggakan dalam hidup kita, semuanya bersumber dari Tuhan. Sikap diri yang rendah hati adalah sikap yang tahu bersyukur dalam keadaan apapun. Sikap diri yang rendah hati adalah sikap yang mempertaruhkan hidup dan masa depannya dan seluruh anggota rumah tangganya di dalam kuasa kehendak Tuhan. Sikap yang rendah hati adalah sikap yang mengandalkan Tuhan serta hidup takut dan hormat kepada Tuhan. Sehingga di dalam hubungan antara sesama anggota rumah tangga, maka sikap rendah hati akan menciptakan saling mengasihi dan saling menghormati satu dengan yang lain. Istri akan semakin mengasihi dan menghormati suami yang rendah hati. Demikian juga sebaliknya. Juga orang tua dengan anak, termasuk hamba dengan tuannya. Dengan demikian maka tidak ada lagi yang merasa dirinya lebih utama dibandingkan dengan anggota rumah tangga yang lain. Tidak ada lagi sikap arogansi, yaitu merasa paling hebat atau superior dibanding orang lain. Sifat ini dimanifestasikan ke dalam tindakan yang angkuh, congkak, pongah, dan suka memaksakan kehendak. Tidak ada lagi sikap otoriter, yaitu kesewenang-wenangan. Tidak ada lagi sikap egois, yaitu mementingkan diri sendiri dan tidak peduli dengan perasaan orang lain. Dan tidak ada lagi kesombongan di masing-masing anggota rumah tangga.
Karena dalam kondisi apapun semuanya tunduk di bawah otoritas Allah yang membawa damai sejahtera di tengah-tengah keluarga. Amin ya Bapak Ibu. Sebagai penutup renungan malam ini, Bapak Ibu Saudara, dari semua yang telah kita dengarkan bersama malam ini, maka sebagai kesimpulannya adalah Allah ingin kita menjadi saksi Kristus, yaitu melalui pikiran kita, perkataan kita, dan juga sikap hidup kita setiap hari. Sehingga hidup kita menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan rumah tangga dan juga antara anggota-anggota keluarga. Sebagai saksi Kristus, kita tidak boleh menjadi batu sandungan bagi mereka yang belum dewasa secara rohani. Kita harus memberikan teladan kepada mereka yang belum dewasa rohani, bagaimana cara kita berpikir, cara kita berkata-kata, dan juga sikap hidup kita semuanya adalah kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Inilah persembahan yang terbaik bagi Tuhan melalui hubungan antara anggota rumah tangga kita. Sebab Tuhanlah menjadi pemilik rumah tangga kita. Kita harus meyakinkan mereka bahwa Tuhan mengetahui segala pikiran kita dan mencatat semua perkataan kita dan sikap perilaku kita, dan kita semua akan menerima upah dari Kristus Tuhan kita. Amin ya Bapak Ibu. Demikian renungan kita malam ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami kembali bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa, karena malam ini kami telah diingatkan kembali bagaimana kami harus menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan antara anggota rumah tangga melalui pikiran-pikiran kami, perkataan-perkataan kami, dan juga sikap diri kami yang harus menjadi teladan dan menjadi berkat. Kami berdoa memohon agar kami semua yang ada di persekutuan ini bukan hanya sebagai pendengar saja, tetapi kami semua menjadi pelaku dari firman Tuhan yang tadi kami dapatkan malam ini. Berkatilah kami semua di dalam kuasa kasih-Mu Bapa. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, glory, glory, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Amin ya, Tuhan berkati. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah.